Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah berikan, baik itu berupa nikmat kesehatan dan yang terpenting adalah nikmat keimanan, sehingga kita masih bisa berkumpul di sini dalam rangka pembukaan program Tahsil Ilmi Syar'i tahun ajaran 2023-2024. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semoga sampai kepada seluruh pengikut beliau, dan tentu kita berharap bisa senantiasa istiqomah belajar dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tujuan dari berkumpulnya kita di sini, sebagaimana yang telah diumumkan bahwasanya insyaallah hari ini jadwal kita adalah pembukaan program Tahsil Ilmi tahun ajaran 2023-2024, yang mana nanti akan dijelaskan tujuan, latar belakang, sistem belajar, dan juga sistem ujiannya bagaimana, dan juga yang terkait dengan biaya serta jadwal belajar. Insyaallah nama program yang akan kita jalankan, dan ini yang pertama ya, pertama kali insyaallah, semoga kita bismillah, mengucapkan bismillah, semoga Allah mudahkan. Namanya adalah Barnamij At-Tahsil Al-Ilmi Asy-Syar'i. Barnamij Tahsil Ilmi Syar'i, atau program belajar dasar-dasar ilmu syar'i, dari bahasa Arab, hadis, adab, akhlak, dan juga tahfiz Quran. Kita masuk yang selanjutnya, yang perlu kita jelaskan juga di sini adalah latar belakang kenapa diadakan program ini, yaitu program Tahsil Ilmi Syar'i. Setidaknya ada 6 latar belakang yang melatar belakangi program ini. Yang pertama adalah menuntut ilmu syar'i adalah kewajiban setiap muslim. Sebagaimana dalam hadis ini masih diperdebatkan oleh ulama tentang kesohihan sanadnya. Banyak para ulama yang mendoibkan sanad hadis ini, tapi maknanya itu bisa diterima, yaitu sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam bab Fadlul Ulama wal Hatsu ala Talabil Ilmi, hadis ke-224. Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim.
Hadis ini diperdebatkan oleh ulama antara sanadnya sahih atau tidak. Tapi makna hadis ini diterima dan maknanya diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan inna dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Inna aradnal amanata 'alas samawat wal ard wal jibal fa abaina ayyahmilaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna aradnal amanata. Sesungguhnya kami telah menawarkan al-amanah, amanah. Apa yang dimaksud dengan amanah di sini? Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas bahwasanya yang dimaksud dengan al-amanah yaitu at-ta'ah, ketaatan. Dan diriwayatkan dari Qatadah yang dimaksud dengan amanah dalam ayat ini adalah ad-din, yaitu agama, wal faraid, kewajiban wal hudud. Hudud itu batasan syar'i. Wa aradnal amanata 'alas samawat. Kami telah menawarkan amanah tersebut kepada as-samawat, langit, wal ard, dan juga kepada bumi, wal jibal, dan juga telah kami tawarkan kepada gunung. Atau dalam tafsir As-Sa'di disebutkan amanah maksudnya adalah at-takalif. Takalif yaitu beban-beban syariat. Semuanya enggak ada yang mau. Fa'abaina ayahmilaha. Semuanya fa'abaina ayahmilnaha. Semuanya menolak. Langit, bumi, gunung itu kan makhluk-makhluk Allah yang besar. Makhluk-makhluk Allah yang agung. Semuanya menolak untuk menerima beban tersebut, beban amanah tersebut. Kemudian Allah tawarkan kepada manusia, wa hamalahal insan. Ajib ya. Langit, bumi, gunung semuanya menolak, wa hamalahal insan. Tapi manusia menerima amanah tersebut. Lalu Allah sebutkan sifat manusia, innahu kana zaluman jahula. Dan sebenarnya manusia itu yang telah menerima amanah tersebut zalum. Zalum itu isim siyahul mubalaghah yang artinya sering berbuat kezaliman. Jahula, apa arti jahula? Yang sangat bodoh. Di sini kita telah menerima beban syariat tersebut yang padahal langit, bumi, gunung-gunung itu menolak. Kita menerima amanah tersebut. Dan Allah sebutkan bahwasanya kita itu zalim dan juga jahul, bodoh. Maka dari itu untuk mengemban beban amanah tersebut tentu dibutuhkan ilmu. Harus belajar. Karena Allah katakan jahul. Jahul itu siyagul mubalaghah yang menunjukkan arti sangat bodoh. Beda kalau jahil itu bodoh. Kalau jahul sangat bodoh. Sifatnya manusia. Insyaallah. Itu ya, latar belakang yang pertama kenapa kita harus menuntut ilmu. Kenapa diadakannya program ini, yaitu bahwasanya menuntut ilmu syar'i adalah kewajiban setiap muslim. Dan juga dalam surat Az-Zariyat Allah mengatakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan cara ibadah yang benar itu gimana? Yaitu dengan belajar. Yang kedua, kenapa diadakannya program ini adalah bentuk rasa syukur atas nikmat hidayah sunnah. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah
sunnah. Sebagaimana dalam surat Al-Qasas ayat 68, Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Dan sesungguhnya Rabbmu menciptakan apa yang Dia kehendaki. Wa yakhtar. Dan Rabbmu memilih dari ciptaan-ciptaannya. Allah menciptakan makhluk, langit, bumi, jin, malaikat, menciptakan manusia. Kemudian Allah menjadikan manusia, memilih manusia sebagai makhluk paling mulia. Dan di kalangan manusia itu juga Allah pilih lagi orang-orang pilihan, para nabi dan para rasul. Setelah itu Allah pilih juga, yaitu para pengikut para nabi dan rasul. Itu semua adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita di sini, alhamdulillah, dari sekian banyak manusia, dari jutaan manusia yang ada di bumi, kita di sini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk agama Islam. Padahal orang terdekat Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib aja, enggak Allah kasih hidayah Islam. Beliau meninggal dalam keadaan kafir. Dan kita yang hidupnya sudah jauh ribuan tahun dari Rasulullah SAW, Allah pilih kita untuk memeluk agama Islam, mendapatkan hidayah Islam. Tentu itu adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sekian banyak umat muslim, kita Allah pilih lagi untuk mendapatkan hidayah sunnah. Enggak semuanya. Banyak orang yang mengaku dirinya Islam, banyak orang yang mengaku dirinya pengikut Rasulullah SAW, tapi amalannya, keyakinannya jauh dari Islam, jauh dari keyakinannya Rasulullah SAW, jauh dari sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Dan di sini Allah memilih kita. Tentu itu harus disyukuri. Gimana cara bersyukurnya? Pertama, kita meyakini dengan hati kita bahwasanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah kemuliaan yang Allah berikan. Yang kedua, dengan lisan, dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, dan dengan amalan. Salah satu amalannya adalah dengan belajar agar hidayah sunnah tersebut enggak hilang. Allah SWT berfirman dalam surat Maryam ayat 76, wa yazidullahu alladzina ihtadaw huda. Dan sesungguhnya Allah akan menambah hidayah. Siapa yang akan ditambah hidayah oleh Allah tersebut? Alladzina ihtadaw huda, yaitu mereka yang ihtada. Ihtada itu artinya dari ikut siwa, ifta'ala. Artinya bukan hidayah itu bukan hanya sekedar terima beres, enggak. Tapi ketika hidayah itu harus dicari, dan ketika kita mendapatkan hidayah itu dicari, kita harus ihtada. Ihtada itu istajabah, menerima hidayah tersebut. Salah satunya adalah dengan cara menuntut ilmu. Mohon insyaallah ya. Yang ketiga, latar belakang ketiga kenapa kita adakan program ini, yaitu bahwasanya setiap muslim mengemban beban dakwah. Mau nggak mau ya. Ketika kita sudah mengaku diri saya sebagai seorang muslim, sebagai pengikut Rasulullah SAW, maka seketika itu juga kita sudah mengemban beban dakwah. Baik dakwah untuk diri sendiri, untuk keluarga terdekat, ataupun untuk masyarakat secara umum. Coba perhatikan Quran surat Yusuf ayat 110.
8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili." Wahai Muhammad, katakan, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ilallahi ala basiratin. Apa jalannya Nabi Muhammad? Ad'u ilallah. Saya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala, ala basiratin, di atas ilmu. Di atas hujjah, di atas dalil. Apakah cuma Rasulullah saja yang punya beban dakwah? Enggak. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin aku wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti jalanku. Di sini ditegaskan bahwasanya yang mengikuti jalannya Rasulullah, yang mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW juga punya beban ad'u ilallah. Saya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti semuanya kena beban dakwah. Apakah hanya sekedar dakwah kayak teman-teman kita yang sekedar semangat ngajak orang? Enggak. Dalam ayat ini Allah katakan ad'u ilallah, saya berdakwah untuk Allah ala basiratin. Apa itu basirah? Di atas ilmu, di atas hujjah. Makanya perlu yang namanya belajar. Paham? Insyaallah. Yang keempat, latar belakang yang keempat adalah bahwasanya seorang pengajar wajib belajar. Seorang pengajar wajib belajar. Alhamdulillah di sini kita mayoritas adalah seorang pengajar ya. Di SD Islam Gunaya Pagar Alam, yang semoga Allah berkahi. Semuanya di sini statusnya sebagai pengajar. Meskipun ada yang ngajar guru mapel din, ada yang mengajar mapel umum, tapi semuanya adalah pengajar. Dan seorang pengajar wajib belajar. Sebagaimana wasiat Ustadz kita, yaitu Ustadz Ahmad Sabik rahimahullah ta'ala, ketika hafizahullah ta'ala, ketika kami kemarin perpisahan, beliau mengatakan, antum punya kewajiban untuk terus menuntut ilmu, untuk terus melejitkan malakah ilmiah, kemampuan keilmuan. Meskipun nanti kata beliau antum itu cuma ngajarin anak SD, tapi antum tetap harus upgrade ilmu. Apalagi kita di sini pengajar SD Islam. SD Islam loh. Berarti kalau kita pulang itu dipanggilnya apa? Ustadz. Bukan Pak Guru. Lihatlah wali murid kita, murid-murid kita kalau ketemu di jalan, Assalamualaikum Ustadz. Kalau yang guru perempuan dipanggil Umi. Kita itu secara tidak langsung sudah diustadkan. Maka dari itu kita wajib untuk belajar. Ya masa di sini SD kita belajar, anak-anak kita, murid kita di sini SD belajar cara baca Quran yang baik dan benar, belajar fikih, belajar hadis dulu. Masa gurunya nggak belajar? Kan kebalik. Harusnya gurunya dulu yang belajar gitu kan. Insyaallah. Makanya kemarin telah disampaikan sama guru kita kan ketika beliau jadi pembina, Ustadz Pur mengatakan kalau nggak mau belajar jangan lagi jadi pengajar. Stop jadi pengajar. Dagang cilok, dagang apa. Tapi kalau masih mau terus mengajar, maka wajib belajar. Meskipun ilmu tersebut mungkin nggak akan kita sampaikan kepada murid kita. Contoh, nanti kita bakalan belajar akidah, bakalan belajar kitabut tauhid. Nggak mungkin kita pembahasan kitabut tauhid mau disampaikan ke kelas anak 1 SD. Tapi kita masih punya kewajiban belajar. Seenggaknya kita jadi wadah untuk menyimpan ilmu tersebut agar nggak hilang. Yang kelima,
Latar belakang kenapa diadakannya program ini adalah, Masya Allah, ini adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah hikmah di balik pandemi COVID-19 kemarin, yaitu terbukanya jalan untuk menuntut ilmu. Salah satunya melalui media internet. Masya Allah, hikmah di balik pandemi kemarin, banyak sekali ma'had yang membuka kelas online. Nggak hanya di Indonesia, juga di internasional, bahkan dari syekh-syekh dari Arab Saudi sana, itu banyak buka kelas internasional, buka kelas online. Contohnya Syekh Utsman Al-Khamis dari Kuwait, ulama besar ya, zaman sekarang. Beliau punya jadwal di Instagram. Ada jadwalnya. Hari ini belajar kitab Tauhid, hari ini belajar Al-Ba'in An-Nawawi, ada. Bahkan kemarin itu dari Mesir itu ada yang namanya Markas Tamayus, sebuah markas online. Mereka punya 4 ma'had online. Pertama, ma'had Al-Imam An-Nawawi, belajar selama 4 tahun fikih Syafi'i. Itu benar-benar matang ya, fikih Syafi'i benar-benar matang. Ada ma'had Al-Imam Al-Buhuti online juga, full online, belajar selama 5 tahun fikih Hambali. Ada ma'had Al-Alamah Khalil, belajar fikih Maliki selama 4 tahun. Dan yang terbaru yang sekarang sedang kami ikuti juga dari Markas Tamayus, baru buka tahun kemarin, ma'had Al-Imam Ibnu Malik Lit Ta'sis Al-Lughawi, belajar selama 4 tahun pendalaman bahasa Arab. Masya Allah, banyak. Syekh Soleh Ibn Abdul Aziz Al-Syekh, beliau punya kelas khusus mendalami ilmu akidah. Nama sekolahnya Jam'iyah Huda Al-Khairiyah. Semuanya full online. Banyak, Masya Allah, banyak sekali media-media belajar. Dan tentu untuk bisa ikut itu butuh modal. Salah satu modalnya adalah ini dia, pendasaran ilmu syar'i. Kita belajar dulu dasar-dasarnya dengan harapan nanti setelah kita belajar di sini kita bisa mengembangkan keilmuan kita dengan mengikuti majelis-majelis dari syekh-syekh tersebut. Yang keenam, latar belakang ini latar belakang dari diri kami pribadi, yaitu sebuah wasiat ya. Wasiat dari Ustadz Lutfi Setiawan. Beliau adalah salah satu pengajar kami kemarin di Ma'had Al-Furqan Al-Islami Gresik. Sekarang beliau sedang melanjutkan kuliah beliau, studi beliau S3 jurusan akidah di Universitas Islam Madinah. Kemarin beliau memberikan wasiat kepada kami 3 hal. Beliau mengatakan bahwasanya kalian nanti akan segera lulus dari ma'had ini, maka ada 3 hal yang harus kalian pegang terus. Yang pertama adalah at-ta'allum. Kalian harus terus belajar. Ya, belajar. Nggak boleh berhenti belajar. Tamat dari ma'had nggak boleh berhenti belajar. Yang kedua, at-ta'lim. Yang kedua itu ta'lim. Apa ta'lim? Ta'lim itu mengajar. Antum harus belajar, antum juga harus mengajar, kata beliau. Beda ya. Yang beliau maksudkan di sini bukan ngisi kajian-kajian umum, bukan. Ngisi kajian-kajian tematik, bukan. Maksud beliau ta'lim di sini adalah antum ngajarin meskipun cuma 1 orang, antum ajarkan apa yang kemarin antum pelajarin di pondok. Tujuannya apa? Agar ilmu itu nggak hilang. Murojaah. Jadi kami sendiri yang insya Allah akan mengajar juga, sebetulnya kami sedang belajar. Belajar gimana cara menyampaikan ilmu dan juga murojaah ilmu. Secara tidak langsung kami juga sedang
murojaah. Terus yang ketiga kata beliau dakwah. Beda ya. Apa bedanya taklim dengan dakwah? Kalau dakwah itu umum. Dakwah itu nggak mesti harus ngisi kajian. Senyum kepada orang itu sudah masuk dakwah. Berakhlak baik kepada orang tua itu sudah termasuk dakwah. Tapi kalau taklim itu lebih khusus. Nah ini yang kedua inilah yang jadi pendorong kenapa diadakannya program ini. Tapi yang perlu diketahui juga bahwasanya kami perlu mengingat juga wasiat dari Ustadz Ahmad Tabib juga, kenapa kami juga harus terus ta'alum, harus terus belajar, bahwasanya beliau mengatakan antum lulus dari sini, antum itu belum dikatakan sebagai al-alim, belum bisa dikatakan sebagai seorang ahli ilmu. Tapi kata Ustadz Ahmad Tabib, antum di sini tuh baru dapat mafatih al-ilm. Kunci-kunci untuk buka gudang ilmu. Jadi yang di sini di program ini nanti yang akan kita pelajari adalah mafatihnya ya. Baru kunci. Ya, sebenarnya kami sendiri belum pantas sebenarnya untuk ngisi kayak ini, cuman kaidah fikihnya kan ma la yuf'alu kulluhu la yutraku ba'duhu. Sesuatu yang nggak bisa dilakukan semuanya, ya jangan tinggalkan semuanya. Sekarang kita punya kuncinya, ya sudah bagikan kuncinya. Digandakan kunci tersebut. Alhamdulillah, itulah beberapa latar belakang kemarin, beberapa latar belakang yang latar belakangi diadakannya program ini, yaitu program Tahsil Ilmi Asy-Syar'i. Yang selanjutnya tujuan ya. Tujuan dari program ini yang pertama adalah mencetak generasi Rabbani yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah serta berakhlak mulia sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman salaful ummah. Mencetak generasi Rabbani yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah serta berakhlak mulia sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman salaful ummah. Adapun yang kedua, tujuannya adalah membangun pondasi dakwah baik di masyarakat secara umum atau di lembaga secara khusus. Alhamdulillah, kita sekarang sedang dalam posisi menunggu. Ya, banyak adik-adik kita, anak-anak kita yang sekarang sedang melakukan perjalanan rehla menuntut ilmu syar'i. Baik itu yang mondok ataupun yang sedang kuliah. Nah, tentu kita nggak bisa hanya berpangku tangan cuma sekedar nunggu tok mereka pulang gitu kan. Lo anak kelas kita lo kemarin baru tamat SD. Artinya mereka mondok itu baru masuk SMP. Tahapan mereka bakalan pulang itu masih lama. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 6 tahun. Belum kalau mereka pengen lanjut kuliah lagi 4 tahun. 10 tahun kita nunggu mereka. Maka sambil menunggu kita mencoba untuk membangun fondasi dakwah tersebut. Istilahnya babat alas. Kita yang nebas. Kalau hutan tuh kita yang nebas. Nanti pas mereka datang mereka yang bangun. Tentu untuk membangun fondasi dakwah tersebut perlu ilmu. Kita juga harus belajar. Ataupun di lembaga secara khusus. Contohnya seperti lembaga kita sekarang yang kita ada di bawah naungannya. Tentu
Kita tidak ingin bahwasanya lembaga itu kayak gini terus. Sekolahnya cuma ada SD terus atau SMP terus. Enggak. Tentu kita menginginkan lembaga ini bisa besar, nanti bisa punya pondok pesantren sendiri, dan tentu itu juga dibutuhkan pengajar-pengajar yang profesional. Kita butuh tenaga pengajar terutama di bidang din, yaitu yang mengajar mapel agama. Makanya kita di sini belajar. Karena kita nggak tahu ke depannya lembaga kita ini mungkin mau bikin pondok pesantren, mau buka SMP Islam khusus ikhwan, tentu kita butuh pengajar. Makanya di sini kita terus belajar, terus upgrade ilmu. Mohon insyaallah ya. Kita lanjutkan. Yang kelima adalah target. Target dari program kita selama kurang lebih insyaallah 2 tahun kurikulumnya. Yang pertama, targetnya adalah pencapaiannya yang diharapkan menguasai kaedah-kaedah dasar bahasa Arab. Karena ini modal awal ya. Modal awal bagi seorang penuntut ilmu, dia adalah belajar kaedah-kaedah dasar bahasa Arab. Kenapa? Karena sumber ilmu semuanya berbahasa Arab. Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Rasulullah SAW berbicara dengan bahasa Arab. Para ulama menulis kitab-kitab mereka juga menggunakan bahasa Arab. Jadi nggak mungkin bisa paham dengan baik dan benar kecuali dengan menguasai kaedah-kaedah bahasa Arab. Setelah kita menguasai kaedah-kaedah bahasa Arab, maka target yang kedua, semoga Allah memudahkan, adalah kita mampu membaca kitab-kitab berbahasa Arab. Jangan modal kitab terjemahan. Beda antara orang yang paham bahasa Arab dengan orang yang ngandelin terjemahan. Kayak ceritanya Ustadz Ahmad Sabik dulu. Ustadz Ahmad Sabik itu pernah cerita. Beliau pernah didatengin sama orang. Orang itu datang ke Ustadz Ahmad Sabik, protes. Istilahnya. Mengatakan bahwasanya Ustadz, dalam hadisnya kan disebutkan bahwasanya sedekap itu alas soder, di atas dada. Ya. Maka di sini Ustadz, bukan di sini. Beliau orang yang ngotot bahwasanya yang namanya sedekap itu harus di atas dada gini. Kenapa dia memahaminya kayak itu? Karena dia memahaminya hadis terjemahan di terjemahannya tertulis di atas dada. Di atas dada di mana? Ya di sini. Akhirnya disampaikan sama Ustadz Ahmad Sabik. Lah itulah kalau orang belajar tapi dia nggak paham bahasa Arab. Coba kalau dia paham bahasa Arab, apa itu makna sodar? Makna sodar itu adalah anggota badan yang dia tertutupi oleh tulang rusuk. Nah, tulang rusuk kan sampai sini. Berarti kalau kita di sini masih di atas alas sodar. Itu bedanya pemahaman orang yang mampu belajar kaidah bahasa Arab dengan orang yang enggak. Sama kayak sebuah hadis yang ketika Rasulullah SAW beliau ziarah ke pemakaman Baqi. Sama Ibunda Aisyah diikutin karena cemburu, takut ini Rasulullah bakalan pergi ke rumah istri yang satunya. Ternyata Rasulullah ke pemakaman. Setelah Rasulullah ziarah, Rasulullah pulang. Tahu Rasulullah mau pulang, akhirnya Ibunda Aisyah lari, pulang duluan, jangan sampai ketahuan. Pulang duluan ke kamar, pura-pura tidur. Rasulullah datang. Yang namanya orang habis lari kan pasti kelihatan menges gitu kan, mau pura-pura tidur pasti kelihatan menges.
Maka Rasulullah mengatakan ya Aish. Dari kata Aisyatu sama Rasul dihilangin, tak marbutonya hilang. Jadi Aish. Dalam beberapa kitab terjemahannya apa? Wahai Aisyah. Itu salah terjemahannya. Kata ya Aish itu adalah dalam ilmu ma'ani, itu Rasulullah sedang mengungkapkan rasa kasih sayang. Jadi terjemahnya jangan wahai Aisyah. Mungkin bisa diterjemahkan beb yang itu. Makanya dalam contoh juga adalah dalam Al-Quran surat Maryam ketika Nabi Ibrahim berdakwah kepada siapa? Ayahanda beliau. Nabi Ibrahim mengatakan apa? Ya abati. Terjemahannya dalam Al-Quran apa? Al-Quran terjemahannya. Wahai ayahku. Padahal ulama mengatakan salah satu faedah dari ayat ini bahwasanya kita harus ketika kita berdakwah terutama kepada orang tua, kita harus dengan sifat rahmah, sifat kasih sayang, sifat lin, penuh dengan kelembutan. Dan melihat kata mana? Ya abati. Coba kalau lihat terjemahannya, wahai ayahku, dari mana kasih sayangnya? Lemah lembutnya. Maka ya abadi itu adalah salah satu sigoh yang menunjukkan rasa kasih sayang, rasa kelembutan. Makanya penting belajar bahasa Arab. Terus yang ketiga, target pencapaiannya adalah menguasai dasar-dasar ilmu syar'i, terutama dalam masalah akidah dan juga fikih. Penting ini ya. Belajar dasar-dasar ilmu syar'i itu penting. Kita nggak bisa hanya bermodalkan kajian tematik, enggak. Ya memang sebagian besar kita di sini dapat hidayahnya dari kajian tematik. Saya dulu juga dapat hidayah dari kajian tematik. Tapi kita nggak bisa mencukupkan hanya dengan kajian tematik. Kata Ustadz Ahmad Sabik, antum berpuluh-puluh tahun ikut kajian tematik, ikut daur sana, daur sini. Sama antum 3 tahun mondok, jauh beda katanya hasilnya. Antum 10 tahun ikut kajian tematik, antum 3 tahun mondok, ilmunya jauh lebih matang antum 3 tahun mondok daripada antum 10 tahun kajian tematik. Kajian tematik itu kan itu aja pembahasannya. Salah satu contoh ya, orang yang dia tidak menguasai dasar-dasar akidah contohnya, akan dengan cepat membid'ahkan orang. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah gitu kan. Ngaji sunnah sekali pulang ke rumah sama orang tua nggak mau salam lagi. Nah ini karena apa? Dia nggak paham dasar-dasar akidah. Bahwasanya nggak semua orang harus dibid'ahkan. Imam Al-Albani pernah mengatakan, laisa kullu man waqa'a 'alal bid'ah yaqa'a 'alaihi ismul bid'ah. Yaqa'a 'alaihi ismul bid'ah. Imam Al-Albani mengatakan, tidak semua orang yang melakukan perbuatan kebid'ahan dia dicap sebagai ahlu bid'ah, nggak bisa. Beliau juga melanjutkan, walaisa kullu man waqa'a 'alal kufri waqa'a 'alaihi ismul kufri. Tidak semua orang yang melakukan perbuatan kekufuran dia langsung dicap sebagai kafir. Enggak. Ada kaedah dasarnya. Makanya Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau berdebat sama ahlul bid'ah, Syekhul Islam mengatakan, seandainya saya mengatakan apa yang Anda katakan, saya kafir. Tapi saya tidak mengkafirkan Anda. Beda. Kenapa beliau ngomong kayak gitu? Karena beliau tahu ilmunya. Kalau beliau tahu ilmunya terus mengatakan kalimat kekufuran tersebut, beliau jelas kafir. Tapi orang yang di hadapan beliau ini belum tahu ilmunya, makanya nggak beliau kafirkan. Ini sama dibedakan juga antara masalah-masalah yang bersangkutan dengan masalah akidah, masalah manhaj, juga harus dibedakan dengan masalah-masalah fikih. Contoh, khilaf masalah kunut subuh. Nggak bisa kita mengatakan orang yang kunut subuh
ahlul bid'ah atau orang yang kunut subuh bukan ahlus sunnah wal jamaah. Berarti Imam Syafi'i bukan ahlus sunnah wal jamaah dong. Imam Ishaq Rahawai bukan ahlus sunnah wal jamaah. Imam Al-Albani berarti bukan Imam Nawawi berarti bukan ahlus sunnah wal jamaah. Enggak. Beda. Masalah kunut subuh itu masalah fikhi, masalah fikhiyah. Itu masalah ijtihad. Bukan masalah akidah. Beda. Sering terjadi ya. Ada yang ngotot nggak mau. Pokoknya kunut subuh bid'ah gitu kan. Saya nggak sampai bertanya, Ustaz, apa hukumnya kita sholat di belakang orang yang kunut subuh? Ya boleh, sholatnya sah kok. Emangnya orang kunut subuh kafir? Nah itulah sebabnya. Kenapa kok kayak gitu? Karena nggak paham dasar-dasar ilmu, dasar-dasar akidah, dasar-dasar fikih. Mana khilaf masalah akidah, mana khilaf masalah fikih. Ya. Sama juga ada orang serampangan aja nanti dia mengatakan serampangan dalam menerjemahkan Al-Quran, serampangan dalam menerjemahkan hadis. Ya kan? Ada di Indonesia orang mengatakan bahwasanya anjing itu halal. Kenapa? Karena dalam Al-Quran katanya nggak ada anjing itu haram. Iya, memang dalam Al-Quran tuh nggak pernah disebutkan anjing itu haram. Tapi ada kaedahnya, memahami Al-Quran itu ada kaedahnya. Ada juga kemarin debat, ya kan? Nggak usah kita bahas lah. Beda antara orang yang paham dengan ilmu syar'i dengan orang yang nggak paham dengan ilmu dasar-dasar ilmu syar'i. Yang keempat, target kita semoga Allah mudahkan juga adalah kemarin yaitu hafal Al-Quran minimal 6 juz. Ya, insya Allah. Sebenarnya kalau di pondok itu lebih berat, tapi karena kita tahu posisi kita di sini semuanya sih sibuk, ini pun kita nyuri waktu mengadakan program ini ya. Maka semampunya, tapi kita target 1 tahun 3 juz. Berarti 2 tahun 6 juz. Modal ya. Modal. Harus ini Al-Quran itu nggak boleh ditinggalkan. Nggak bisa orang mengatakan saya pengen belajar bahasa Arab aja nggak mau belajar Al-Quran. Nggak bisa. Karena sumber ilmu itu Al-Quran. Makanya tetap harus ada tahfiz Qurannya. Minimal 6 juz. Lumayan lah itu. Kalau 3 juz dari belakang, 3 juz dari depan itu udah lumayan. Tapi bukan berarti cuma ngapal 6 juz ya. Kalau bisa setelah 6 juz dilanjutkan. Nanti cuma mencukupkan 6 juz. Yang kelima, mampu mengembangkan malakah ilmiah. Malakah ilmiah itu kemampuan ilmiah, kemampuan keilmuan. Baik itu dengan tadi yang kita sebutkan yaitu media-media belajar yang ada yang tersedia sekarang sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu secara online atau mungkin ada yang mau mondok lagi mau belajar kemana gitu kan. Maka di sini kita belajar dasarnya dulu. Kita belajar dasarnya, kita paham dasarnya sehingga kita mampu untuk mengembangkan malakah ilmiah, kemampuan keilmuan. Insyaallah itu dia tadi latar belakang, tujuan serta target pencapaian dari program ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan bismillah, semoga Allah mudahkan dan semoga Allah berkahi. Yang keenam, selanjutnya ya, sistem belajar.
Sistem belajarnya kita menggunakan sistem semi klasikal. Sistem semi klasikal ini juga sistem yang kemarin dipakai di Ma'had Al-Imam Ibnu Malik, yaitu sistem ini di mana dalam waktu 1 tahun itu sudah ditentukan kitabnya berapa, kitab apa yang harus dipelajari. Tapi apa bedanya dengan sistem klasikal? Kalau sistem klasikal, misalnya dalam waktu 1 tahun antum harus belajar fikih, akidah, bahasa Arab, apalagi hadis, adab, dan akhlak. Kalau sistem klasikal maka dia 5 pelajaran itu sekaligus dalam waktu satu minggu. Senin belajar fikih, Selasa belajar akidah, Rabu belajar hadis misalnya kan. Terus juga Kamis belajar adab, akhlak. Nah itu sistem klasikal. Dia kurikulum 1 tahun, target belajar 1 tahun itu langsung diterapkan dalam satu minggu. Ataupun semi klasikal maka enggak. Dia ada target kitab yang harus diselesaikan dalam waktu 1 tahun, tapi sistem belajarnya dia berfokus pada penyelesaian kitab per kitab. Beda ya. Misalnya dalam 1 tahun kita akan belajar kitab Mukhtarat, bahasa Arabnya kita belajar kitab Mukhtarat misalnya. Akidah kita belajar usul salasah. Adab dan akhlak kita belajar Khulasah Ta'zim Ilmi misalnya. Maka pelajaran target 1 tahun itu cara belajarnya adalah bulan pertama kita fokus menyelesaikan kitab Mukhtarat. Misal berapa bulan? 3 bulan. Berarti selama 3 bulan kita belajarnya apa? Mukhtarat. Sampai selesai. Mukhtarat selesai, paham, baru kita lanjutkan kitab selanjutnya. Belajar usul salasah. Selama 2 bulan belajar usul salasah, fokus hanya belajar usul salasah. Selesai usul salasah, lanjut kitab selanjutnya, belajar Khulasah Ta'zimil Ilmi. Gitu ya sistemnya ya. Jadi kita enggak 4 pelajar berapa ada 7 ya. Di kurikulum kita itu ada 6 pelajaran itu dalam 1 minggu sekali enggak. Tapi berfokus kitab per kitab. Karena capek. Karena kalau semuanya langsung brek 1 minggu, pertama pasti capek belajarnya gitu kan. Terus juga bingung harus fokus kemana. Biasanya anak-anak pondok, kayak contoh di Ma'had Al-Furqan itu anak-anak tahusus itu biasanya mereka bingung. Kak, kami ini harus fokus kemana gitu. Pertama kami harus menghafal Al-Quran, kami harus menghafal kaidah-kaidah dalam kitab Mukhtarat, kami juga harus menghafalkan usul salasah gitu. Banyak yang harus mereka fokusnya banyak, jadi terbagi-bagi. Tapi kalau per kitab kan bisa bulan ini kita fokus kitab ini dulu. Bulan depan baru fokus kitab lain. Dan juga yang ngajar juga enak, persiapannya nggak terlalu banyak. Nah, kan bulan ini kami cuma persiapan Mukhtarat gitu kan. Coba kalau semuanya hari ini persiapan Mukhtarat, besoknya persiapan fikih, besoknya persiapan akidah, buyar juga nanti konsentrasinya. Insya Allah itu ya cara belajar kita, sistemnya. Yang kedua ujian. Untuk ujian maka nanti insya Allah ujiannya ada 2, ada ujian mingguan. Jadi setiap selesai per pekan itu kita ada ujian. Selesai 1 pekan ada ujian. Berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Mulai hari Kamis itu ada ujian. Ujiannya daring ya. Online. Insya Allah nanti kita buat ininya Google formulirnya khusus untuk ujian. Ujian mingguan itu. Biar lebih lengket. Jadi setiap minggu ujian. Jadi kan ada murojaahnya. Kalau mau dibikin ujian harian repot yang bikinnya. Insya Allah. Dengan ujian mingguan ini kan kita juga bisa ngecek
oh materi minggu ini ternyata belum dipahami, akhirnya mungkin bisa diulang gitu kan. Kemudian ada ujian akhir. Ujian akhir ini dia wajib tatap muka, jadi langsung datang, nggak online. Ujian akhir ini menyesuaikan dengan kitab, ya. Bisa jadi satu kitab ujian akhirnya 3 kali. Contoh dalam kitab Mutawarid itu kan ada 2 juz. Juz pertama sorob, juz kedua nahwu. Maka selesai juz pertama kita ada ujian akhir. Baru lanjut ke juz yang kedua. Selesai juz kedua kita ada ujian akhir lagi. Untuk nilai minimal dan seterusnya, insya Allah nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Yang ketiga, yang selanjutnya dari sistem belajar adalah media belajar. Media belajar yang pertama adalah belajar secara langsung tatap muka. Ini hukum asal ya, belajar itu tatap muka, datang langsung. Bagaimana dalam hadis Jibril ketika beliau bertanya tentang agama Islam, tentang iman, tentang tanda-tanda kiamat, malaikat Jibril datang langsung menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita juga ada rekaman bagi yang berhalangan hadir. Insya Allah ada rekamannya. Terus juga insya Allah ada grup belajar. Grup belajar ada 2. Pertama grup WA, itu untuk diskusi dan juga informasi, nanti disampaikan di grup WA. Karena kita biasanya kebanyakannya makainya WA. Adapun grup belajar, grup materi, itu kita pakainya Telegram. Kenapa? Karena Telegram itu kalau untuk grup belajar itu jauh lebih bagus dibanding WA. Kenapa? Karena di Telegram kita baru masuk sekarang, materi yang tahun-tahun kemarin masih bisa dilihat, masih bisa dicari. Tapi kalau WA enggak, kita baru masuk hari ini kan kosong dia. Ustadz Pur telah memasukkan Anda ke grup taksil ilmi, enggak ada isinya, pengumuman kemarin enggak ada. Tapi kalau Telegram baru masuk bisa lihat pengumuman terbelakang, itu dia. Jadi biar materi itu enggak hilang. Ada 2 ya, grup WA dan juga grup Telegram. Terus kitab. Nah ini, media belajar juga adalah kitab. Untuk kitab, alhamdulillah kita belum bisa subsidi. Jadi untuk kitab kita beli sendiri, masing-masing beli sendiri, atau kalau ada kitab yang kita bisa print, kita printkan. Insya Allah nanti kita printkan. Mungkin ada biaya tambahan, tapi nantilah kita buat di belakang. Jadi kitabnya beli sendiri, atau kalau bisa di print, kita print ya. Untuk beli kitabnya, karena kita belajarnya itu tadi menyelesaikan kitab per kitab, jadi enggak semua kitab langsung kita beli. Biar lebih ringan, lebih memudahkan. Maka misalnya hari ini kita belajar Mutawarid, bulan depan belajar usul salasa ya. Usul salasanya nanti pas mau belajar usul salasa baru kita beli kitab usul salasa. Berarti di awal kita belajar Mutawarid, maka yang pertama kita beli adalah Mutawarid. Untuk kitabnya kita berikan kelonggaran, mau beli sendiri atau mau dibelikan juga. Maksudnya kami yang memberikan fasilitas, kami yang beli juga bisa. Insya Allah nanti bagi yang mau beli kitab, siapa yang megang? Ustadz Agus. Ya. Uangnya nanti diberikan ke Ustadz Agus. Insya Allah kitab yang pertama kali kita akan pelajari adalah kitab Mutawarid. Insya Allah semuanya udah punya ya. Ustadz Uzay sudah punya? Alhamdulillah. Jason? Belum. Punya Imran kemarin ada 2 ya.
satu dikasih ke Jason nanti. Jadi insya Allah untuk kita pertama nggak ada yang beli. Terus selanjutnya adalah masalah biaya. Kalau kami pengennya kemarin belajarnya itu gratis, nggak usah bayar. Tapi ada saran dari beberapa orang tua supaya ada dorongan dikit, maka kita bikin berbayar lah, meskipun nggak banyak. Biayanya pertama ada biaya pendaftaran itu 50.000 dan juga ada infak per bulan 50.000. Murah ya insya Allah. Alhamdulillah. Oh ya, untuk biaya pendaftaran yang 50.000 maka itu sudah masuk infak bulan Juli. Jadi bulan Juli ini nggak perlu bayar lagi. Itu sudah masuk ke dalam pendaftaran 50.000 tadi. Dan baru yang terakhir, insya Allah jadwal belajar. Secara umum aja ya, insya Allah nanti jadwal secara terperincinya akan kita share di grup. Misalnya nanti bulan ini kita akan belajar apa, itu akan kita share di grup. Pelajaran dimulai pada hari Senin 17 Juli 2023. Masih lama, seminggu lagi. Insya Allah. Dimulai pada jam 2 siang sampai dengan selesai. Atau mau dimajukan lagi, dimundurin lagi? Jam 2, pas ya insya Allah. SD kita pulang jam 1, istirahat, makan. Besok kita belajar lagi. Terus mulai hari Selasa, besok, tanggal 11 Juli 2023, sampai dengan hari Kamis 12 Juli 2013 ya. Mulai hari Selasa 12 Juli 2023 sampai dengan Kamis 13 Juli 2023 itu adalah masa orientasi. Insya Allah nanti di 3 hari tersebut kita akan membahas keutamaan menuntut ilmu dan juga adab-adab dalam menuntut ilmu secara umum. Meskipun nanti insya Allah akan kita bahas lagi adab-adab menuntut ilmu itu, insya Allah nanti akan kita pelajarin lagi pakai kitab Khulasatul Ta'limil Ilmi. Tapi untuk awalan pembukaan 3 hari ke depan kita akan bahas itu keutamaan menuntut ilmu dan juga adab-adab menuntut ilmu. Alhamdulillah. Mafhum? Ada pertanyaan? Imran? Jason? Tanyalah Ran. Ustaz Uzai? Ustaz? Nanya ke Ustaz? Lanjut? Yaudah kalau lanjut selesai kita sampai di sini pertemuan kita. Alhamdulillah. Itu tadi ya. Oh iya, pengabsenan yang belum kita bahas. Oke, berarti nanti absennya kita lewat media Google formulir, insyaallah. Aku nanya sama ibu dulu. Nanya apa? Ya, enggak apa-apa. Padahal. Tapi laporan ya. Jangan diem be. Kayak apa masalahnya sampaikan ke Ustadz Pur. Apa masalah biaya gitu kan, masalah apa gitu. Tapi insya Allah semoga Allah mudahkan. Bismillah ya, karena ini awal tentu berat dari segi waktunya, berat dari tenaganya, dan juga berat temennya sedikit. Ya namanya awal belajar kayak gitu, 1-2 orang. Tapi intinya berapapun yang datang, berapapun yang hadir,
kita tetap belajar. Toh ilmu itu nanti untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Nggak bisa ditransfer ke orang, itu nggak bisa. Makanya kata Ustadz Aun Rafiq Hafizullah Ta'ala mengatakan, harta yang itu benar-benar milik pribadi itu ilmu. Kenapa? Nggak bisa mau diwariskan ke orang, kecuali kalau orangnya yang mau belajar. Nggak kayak harta, rumah, tanah, ketika kita meninggal, diwarisin anak keturunan kita. Terus ilmu juga nggak bisa dicuri, ya kan? Duit itu di dompet bisa hilang karena tuyul atau karena copet. Tapi ilmu nggak bisa, orang mau nyuri ilmu, mau jambret ilmu nggak bisa, mau nyopet ilmu nggak bisa, ya kan? Itu adalah benar-benar harta pribadi. Itu ilmu, itu ada harta pribadi. Nggak usah mikirin orang mau belajar atau enggak, untuk diri kita sendiri dulu. Makanya kata Ustadz Lutfi kemarin beliau mengatakan, pokoknya antum harus ngajar meskipun yang datang cuma satu orang. Bahkan beliau mengatakan nggak ada yang datang antum ngajar tembok. Makanya semangat insyaallah, meskipun sedikit nggak apa-apa. Kayak gitulah. Ilmu itu pilihan, nggak semua orang bisa mendapatkan ilmu tersebut. Kemarin kita mondok awal datang itu 40-an orang. Angkatan kami, takhasus ilmi waktu itu. Sampai kami lulus kemarin, wisuda itu yang benar-benar angkatan kami ya, satu angkatan yang datangnya bareng, masuknya bareng, itu sisa 6 orang. Dari 40-an. Sisa 6 orang. Meskipun waktu lulus kemarin ada 27 orangan, tapi itu kan ketambahan dengan kakak kelas yang mereka nggak naik, atau kakak kelas yang pernah cuti terus lanjut lagi. Tapi yang murni angkatan kami bareng ya cuma tinggal 6 orang. Sisanya masalah. Bahkan ada yang baru datang itu langsung pulang. Datang ke pondok, ke ma'had, awalnya semangat belajar, datang ke ma'had, lihat temennya beli kitab. Temennya beli kitab untuk belajar 1 tahun, semuanya berbahasa Arab. Cuma 1 yang bahasa Indonesia mukhtarat. Lihat itu, pulang. Biasanya langsung hilang. Berat insyaallah. Semoga Allah memudahkan kita semua, semoga Allah berkahi. Insyaallah pertemuan hari ini kita akhiri sampai di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.